Dear para leader dan member AFC Indonesia, di sini saya akan membantu presentasi lewat digital. Tujuannya agar kita semua dapat belajar sama-sama ya, dan sekaligus lebih tahu tentang AFC. Selalu kita akan mulai dengan slide pertama. If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Menurut Richard Branson. Ini adalah quote yang selalu menjadi landasan kita semua untuk mendengar sebuah peluang. Karena apa katanya? Jika seseorang menawarkan Anda sebuah peluang dan Anda tidak yakin dapat melakukannya, say yes. Lalu belajar tentang peluang itu. Kenapa? Karena peluang belum tentu datang 2 kali atau 3 kali ke kita semua. Oke, lanjut. Saya slide pertama selalu akan jelasin tentang AFC. Singkatannya adalah Asayama Family Club. Ini adalah company Jepang asli dan mempunyai science, nature, and research adalah salah satu motonya. Di sini saya akan jelasin why made in Jepang. Penting kita mengetahui karena kita company Jepang, kenapa kiblatnya Jepang. Banyak terlihat merek-merek atau brand-brand Jepang di sekeliling kita. Ada Toyota, Canon, Fujifilm, Muji, Toto. Bahwa rata-rata brand Jepang itu sangat identik dengan kualitasnya bagus. Sangat baik. Brand-brand Jepang juga sangat berkomitmen. Dan satu lagi, brand-brand Jepang sangat terafiliasi dengan long term. Rata-rata brand Jepang sifatnya long term karena mereka sangat berkomitmen dalam berbisnis. Oke, di slide ini saya akan jelasin bahwa kayak kita sebagai company Jepang mempunyai kiblat kecantikan dan kesehatan, harus kiblatnya Jepang. Kenapa? Umur panjang semuanya berasal dari Jepang. Salah satunya ada Miyako Chiyo, dia adalah wanita tertua di Jepang, di dunia. Dan Masazo Nonaka adalah pria tertua di dunia juga. Dan dua-duanya berasal dari Jepang. Perlu Anda ketahui bahwa hampir 40% sampai 60% penduduk Jepang isinya adalah generasi tua. Dan mereka masih produktif. Anda bisa bayangkan penduduk Jepang umur 80 tahun masih bekerja. Sekarang dengan kita, Indonesia bagaimana? Di umur 50 tahun, masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia sudah tidak bisa bekerja lagi. Orang Jepang hidup lebih lama dari rata-rata orang di bumi, menurut David Michelin, National Geographic. Lalu, kenapa Anda harus bergabung dengan bisnis AFC Jepang? Salah satunya itu, perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, berdiri sejak tahun 1969. Jadi AFC merupakan sebuah perusahaan farmasi. Jadi AFC di Jepang is not direct selling. Bukan MLM, dia adalah perusahaan pharmaceutical. Dia udah menciptakan produk jauh dari sebelum direct selling ini terbentuk. Hampir 50 tahun AFC sudah berdiri di Jepang. Dia termasuk top 5 best suplemen di Jepang. Karena dia adalah perusahaan yang tertua, dia juga sekaligus menyandang pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Yang berarti sebuah pabrik yang berstandar internasional. Karena dia go public, dia punya beberapa anak perusahaan. Lebih dari 300 brand AFC punya. Salah satunya yang saya sebut hanya yang besar-besarnya. AFC punya farmasi store sendiri, punya Kenko TV, punya Honzo dari sejak 1831. Kenapa dia 1831? Karena dia adalah perusahaan go public, dia banyak beli perusahaan-perusahaan. Dan dia punya Onyx laboratorium sendiri yang di Jepang sifatnya untuk mempelajari kanker dan tumor. AFC punya visi menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Ini harus digarisbawahi dengan potensi tak terbatas. Jadi kita ingin menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Itu yang sekali lagi para member dan leader harus ingat. Misi perusahaan ini adalah menjadi misi sama-sama kita untuk mentransformasi, menjadi wadah bagi orang yang butuh sehat, butuh kehidupan yang lebih baik, butuh kesehatan yang lebih baik, dan butuh keadaan yang lebih baik. Oke, kita punya founder. Founder pertama kita adalah Pak Ernest Prayuda. Dia sudah merintis karir di Amerika lebih dari 15 tahun.
Dia sekarang adalah tahun ke-6-nya di Indonesia, punya background retail yang sangat kuat, pernah bekerja sama dengan Guardian, pernah masukin produk di Guardian. Namun yang paling dicita-citakan beliau menjadi wadah, yaitu ketika Anda berbisnis, Anda harus bermanfaat kepada orang lain. Anda harus menjadi jalan. Masalahnya mencari wadah banyak, tapi mencari wadah yang berintegritas adalah salah satu misi dari founder Pak Ernest Prayudha. Dan ada founder kedua, Michael Tampi. Pak Mike adalah board of director dari Emera Group. Emera Group merupakan perusahaan raksasa media. Dia punya license majalah Esquire, Hard Rock Cafe, Cosmopolitan, mempunyai license Ferrari juga, Bulgari, dan banyak yang lainnya. Kita punya medical expert, salah satunya yaitu Profesor Trevino. Dia merupakan dokter yang sekarang membuka praktek dan menjadi dosen di Universitas Indonesia di bidang kedokteran di UI. Beliau pernah bekerja sama dengan Unilever, Nestle, WHO, PAUD, World Vision International, GTZ Jerman, dan Kementerian Kesehatan. Tergabung di organisasi ID, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dr. Trevino akan bertanggung jawab pertanyaan member dan leader yang berbau medis. Sehingga semua para member dan leader di AFC mempunyai fasilitas untuk bertanya kepada dokter yang kompeten. Ini adalah founder Pak Ernest, Pak Mike yang berfoto dengan Presiden AFC. Nah, ini bagian produknya. Plasenta ikan salmon ini terinspirasi dari kehebatan human placenta, plasenta manusia, yang sudah lebih dari 400 tahun bahkan 4000 tahun lalu. Kaisar Cina pada dinasti Tang sudah mengkonsumsi human placenta. Namun konsumsi human placenta ini dianggap barbar atau ilegal atau di agama haram. Even masyarakat Indonesia jauh lebih dulu sudah juga mengenal tentang human placenta. Yang dulu mereka konsumsi itu ari-ari, yaitu bagian dari placenta. Nah, SOP 100 plus atau Salmon Ovary Peptide adalah marine placenta yang diekstrasikan hanya dari ikura yang berasal dari Onsorsius ketasalmon. Jadi ada jenis ikan salmonnya yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Jadi secara spesifik ikan salmon ini hanya hidup di Hokkaido, tidak hidup di wilayah lain. Menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Ini menunjukkan bahwa produk kita adalah ukurannya nanosize, sehingga mudah untuk diserap dan berfungsi maksimal dalam tubuh manusia. Di sini akan dilihat gambar bahwa inilah plasentanya, pembungkusnya. Jadi sebelum ini saya akan cerita sedikit bahwa ikan sebenarnya bukan mamalia. Karena dia bukan mamalia, dia nggak punya plasenta. Tapi pembungkus dalam telur ikan salmon ini sifatnya sama kayak plasenta. Kenapa? Karena ikan salmon ketika dia bertelur, ikannya akan meninggal. Semua ikan salmon umumnya setelah bertelur dia akan meninggal. Dan dia akan jadi jasad. Jasadnya itu yang di dalam genangan itu dia akan menjadi gizi untuk telur-telurnya itu. Nah, plasentanya ini yang akan menjadi penghantar gizi ke telur-telurnya ini. Maka sifatnya mirip plasenta, maka dinamakan oleh Jepang marine placenta. Maka marine placenta sangat identik dengan ikan salmon, bukan ikan yang lain. Perbandingan aktif ingredient antara SOP, Salmon Ovary Peptide dengan plasenta manusia dan rusa. Sebenarnya banyak, cuma yang familiar aja yang kita taruh. Bahwa kadang kalau kita ngomong plasenta manusia, kadang kita ngomong plasenta rusa, atau plasenta ikan salmon, kita mau tahu apa sih ingredient di dalamnya? Betul ya, kadang kita ngomong plasenta, kita nggak tahu itu apaan. Bahwa ternyata dalam plasenta tersebut yang berguna adalah amino acid. Dari sejumlah amino acid ini, ketika kita rangkum, maka SOP lebih baik dari human placenta atau deer placenta dalam skala amino acidnya. Amino acid ini yang mempunyai peran masing-masing dalam tubuh. Kita punya 3 paten yang diakui di 3 negara, Korea, Cina, dan Jepang. Paten pertama, sel regenerasi effect. Jadi kita bukan stem cell, tapi kita men-trigger stem cell.
Kalau kita stem cell, maka kita tidak perlu paten nomor 1. Karena stem cell pasti bisa meregenerasi sel. Karena itu sifatnya. Karena kita bukan stem cell, maka kita butuh paten untuk sel regenerasi efek. Banyak plasenta dan produk di luar sana yang mengklaim bahwa dia stem cell atau dapat meregenerasi sel. Kita SOP 100 plus sudah dipatenkan dapat meregenerasi sel. Apa itu sel regenerasi efek? Bapak Ibu harus tahu, tubuh kita setiap harinya sel meninggal 200 miliar sel per hari dan lahir sejumlah tersebut. Masalahnya, apakah tubuh kita mampu memproduksi sel, meregenerasi sel seperti yang seharusnya? Sama ketika saya selalu jelaskan, ketika anak kecil, kenapa anak kecil susah umur 5 tahun dia mengalami diabetes, asam urat, dia minum Coca-Cola banyak, dia diabetes. Dia makan sate kambing, dia bisa kolesterol. Kenapa kita yang di atas 40 tahun sudah datang penyakit-penyakit tersebut? Kenapa? Karena tubuh semuanya terdiri dari miliaran sel, triliunan sel. Ketika Anda anak kecil yang lahir miliaran sel, yang mati mungkin baru ribuan, ratusan sel, ratusan ribu sel. Tapi ketika kita mulai tua, yang meninggal miliaran sel, yang lahir mungkin cuma hanya ratusan ribu. Defisit, maka dari situ mulai penyakit-penyakit yang lain datang. Karena tubuh kita, walaupun kita jaga makanan dan minuman yang baik, organ tubuh kita dan tubuh kita tetap tambah tua. Tua itu tidak bisa dilawan. Slide selanjutnya, uji klinis adalah peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Di sini diteliti bahwa wanita setelah menopause, hormonnya tidak balance. Mulai keriput datang, libido mulai turun, gemuk mulai datang, kolesterol mulai meningkat. Maka terjadi peningkatan keseimbangan hormon. Wanita yang sudah menopause mulai hormonnya balance. Peningkatan dalam ekspresi gen, growth rate and DNA-DMX, dia akan mengikis bawaan gen genetika yang buruk untuk tubuh. Uji klinis antioksidan tinggi, uji klinis pertumbuhan rambut. Ini adalah uji klinis antioksidan tinggi, jadi memang produk SOP ini memiliki antioksidan yang tinggi, teruji secara klinis, dan ini merupakan uji klinis untuk pertumbuhan rambut. Dalam beberapa case bisa dilihat ada turning black, jadi rambut putih mulai hitam kembali. Jadi ini semua teruji klinis untuk menumbuhkan rambut, meregenerasi sel rambut. Paten nomor 2 adalah efek dalam perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Jadi kita punya paten dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Apakah Bapak Ibu tahu penyakit pembawaan dari pembuluh darah? Saya akan sebut salah satunya seperti stroke. Jantung ketika pembuluh darah tersumbat di otak, dia stroke. Ada uji klinisnya, terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah. Uji klinis penurunan kadar gula darah. Jadi kita sangat banyak testimoni soal diabetes. Karena Bapak Ibu harus tahu, diabetes adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Bukan diabetes itu yang bahaya Bapak Ibu, bukan kadar gula darahnya. Jelas kadar gula itu hanya indikasinya, tapi komplikasi dari diabetes itu yang sangat mematikan. Silent killer. Nah, kita punya paten nomor 3, efek in skin improvement. Ini adalah khusus untuk perbaikan dalam skin, wajah, kulit. Cuma dalam penelitian ini, paten ini lebih untuk pasar aging. Ibu-ibu yang udah, bapak-bapak dan ibu-ibu di umur di atas 40 tahun. Kenapa kita ada uji klinisnya tentang dryness, kekeringan, kulit lebih lembab, pori-pori tambah mengecil, corner eye wrinkle, keriput dalam mata, under eye kelopak mata. Jadi semua uji klinis ini lebih sifatnya untuk aging, mengurangi kerutan, menghilangkan kerutan, pori-pori, keriput, efek fibrolas dermal manusia, efek dalam metabolisme untuk mengurangi berat badan. Kondisi fisik secara umum, baik dalam rambut rontok, sakit dalam menstruasi, kelancaran haid, quality of sleep, tidur. Nah, ini adalah perubahan kondisi fisik ketika Bapak Ibu mengkonsumsi SOP 100+, ini adalah ada terjadi perubahan.
dalam kondisi fisik Bapak dan Ibu. Ini adalah tabel ini untuk Anda menyadari atau follow up tim Anda. Dalam minggu pertama, easy to sleep and improve to good sleep. Anda akan mudah tidur dan kualitas tidur meningkat. Apakah Bapak Ibu pernah tidur 4 jam, 5 jam tapi nggak pernah nyenyak? Sama sebaliknya, apakah Bapak Ibu pernah tidur siang 1 jam, 2 jam tapi enak banget? Itulah yang dinamain quality of sleep. Selain itu, dalam minggu pertama Anda akan pandangan tambah cerah dan pegel-pegel di pundak mulai berkurang. Perlu saya garis bawahi bahwa ini bukan buat manfaat, tapi hanya perubahan kondisi fisik. Perubahan, bukan manfaat. Minggu kedua, rasa kelelahan mulai hilang. Anda jadi lebih bersemangat, lebih berenergi. Minggu ketiga, Anda akan lebih kuat dengan virus pilek. Minggu keempat, ada terjadi perbaikan dalam tingkat kesabaran. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu harus tanya pasangannya. Jangan narsis ya. Merasa, wah saya udah sabar. Tanya pasangannya ya Bapak Ibu ya. Ada terjadi perbaikan dalam masalah mens. Dan yang ketiga, good blood circulation of face in the morning. Pembuluh darah di wajah jadi cerah. Ada orang kulit putih pucat. Ada yang nggak putih tapi kayaknya shiny. Ini yang dimaksud mungkin ya. Perubahan kondisi kulit. Dalam minggu pertama kulit Anda akan lebih lembab. Minggu kedua kulit Anda akan tambah kinclong, minggu ketiga tambah mulus, minggu keempat sama, good blood circulation, pembuluh darah di wajah. Setiap produk dari AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Dokumennya tersedia, jadi nggak ada satu zat pun yang berbahaya dalam produk AFC. Salmon Ovari Peptide juga memiliki sertifikat halal dan memiliki izin edar dari BPOM RI ML. Perusahaan Jepang juga di sini dapat dilihat di slide zero defect. Jadi perusahaan Jepang bilang apa perbedaan dengan perusahaan Jepang dengan perusahaan yang lain adalah perusahaan Jepang dan perusahaan dunia manapun saat memproduksi barang membuat kesalahan. Pasti membuat cacat produk. Bedanya yang di Jepang, apa yang cacat tidak akan sampai ke konsumen. Jadi produk kita bisa dipastikan zero defect. Nah, ini adalah patokan kapan terbaik Anda minum SOP 100+, yaitu jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Ketika usus besar lagi baik dan perut, tubuh butuh nutrisi untuk sarapan. Maka sebaiknya sebelum Anda sarapan, Anda mengkonsumsi SOP 100+, saset pertama. Kenapa sebelumnya? Karena maaf, kami tidak tahu Anda minum atau makan apa. Jangan nanti SOP-nya kalah. Contoh pagi-pagi Anda makan nasi uduk dan mie ayam. Waduh, berat. Kita rekomen Anda meminum sebelum sarapan. Dan Anda lihat jam 5 sampai jam 7 malam, ginjal lagi bekerja maksimal. Tubuh butuh restore energi. Maka saset kedua SOP sebelum Anda makan malam, Anda minum. Kenapa? Karena di luar jam 7 malam, Anda tidak disarankan makan dan minum. Di luar jam 7 malam, Anda tidak disarankan untuk makan. Karena di atas jam 7, tubuh udah masuk fase relax. Jam 9, tubuh udah masuk fase istirahat sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 1, tubuh meregenerasi. Dan jam 1 sampai jam 3, tubuh mulai detox. Jadi ini adalah patokan acuan kapan waktu terbaik minum SOP.